Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Effendi dari jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan perancangan proyek perkantoran struktur bagian bawah. Di sini saya membangun perkantoran ini, tipe bangunnya tipe perkantoran, memiliki ketinggian 8 lantai. Di antaranya ketinggian lantai pertama adalah 4 meter, ketinggian lantai kedua ada 3,5 meter, ketiga ada 3,5 meter, sampai lantai 8 itu ketinggian 3,5 meter. Bangunan perkantoran ini memiliki dimensi yaitu 2 kali 12 meter dengan bentuk yang simetris. Luas penggunaan berlantai sekitar 240 meter persegi, sedangkan luas bangunan total 1120 meter persegi. Sistem memiliki 2 buah poin yang direncanakan untuk tangga elevator dengan masing-masing berukuran 3,5 meter kali 3,5 meter. Kriteria desain bangunan ini akan direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa. Kriteria struktur bangunan tahan gempa. Masyarakat bahwa bangunan harus didesain agar mampu menahan beban gempa sesuai dengan SNI 03-1726/2012. Agar pengaruh gempa rencana tersebut, struktur bangunan secara keseluruhan harus masih dapat berdiri gempa adalah untuk mencegah terjadi kegagalan struktur dan kehilangan korban jiwa dengan 3 kriteria standar sebagai berikut. Kriteria pertama adalah ketika terjadi gempa kecil tidak terjadi kerusakan sama sekali. Kriteria kedua adalah ketika terjadi gempa sedang diperbolehkan terjadi kerusakan arsitektural tetapi bukan merupakan kerusakan struktural. Ketika terjadi gempa kuat, diperbolehkan terjadinya kerusakan struktural dan non-struktural. Namun, kerusakan yang terjadi tidak sampai menyebabkan bangunan runtuh. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dalam pelaksanaan struktur bangunan tahan gempa. Yang pertama, sistem struktur yang digunakan harus sesuai dengan tingkat kerawanan risiko daerah tempat struktur bangunan tersebut berada terhadap gempa. Aspek kontinuitas dan integritas struktur bangunan perlu diperhatikan. Konsistensi sistem struktur yang diasumsikan dalam desain dengan struktur yang dilaksanakan harus terjaga. Material beton dan baja tulangan yang digunakan harus memenuhi persyaratan. Unsur-unsur aksesoris yang memiliki massa yang besar harus terkait dengan kuat pada sistem portal. Metode pelaksanaan sistem quality control dan quality assurance dalam tahap konstruksi harus dilaksanakan dengan baik. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah besarnya gaya gempa yang diterima struktur bangunan pada dasar dipengaruhi oleh karakteristik gempa yang terjadi karakteristik tanah. Karakteristik material beton dan baja tulangan yang digunakan pada struktur beton bertulang tahan gempa akan sangat mempengaruhi perilaku plastifikasi struktur yang dihasilkan. Dalam mendesain struktur bangunan ini, digunakan material beton bertulang dengan material properties sebagai berikut. Mutu beton yang digunakan adalah FC 30 MPa, tegangan lelah baja FI 400 MPa, modulus elastis beton 4700 akar FC aksen sama dengan 25742,9602 MPa. Modulus elastisitas baja ES 2000 MPa. 200.000 MPa. Pembebanan bangunan, beban mati atau dead load, berat sendiri. Komponen struktur dipengaruhi oleh massa jenis dan material penyusunannya. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian material bangunan, digunakan material beton bertulang dengan massa jenis sebesar 2400 kg per meter kubik. Superimposed dead load atau SIDL adalah beban-beban tambahan yang selalu berada pada struktur yang ikat, memberikan tambahan beban kepada keseluruhan struktur.
Beban selanjutnya ada beban hidup atau life load. Beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat penghunian suatu gedung, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah, mesin-mesin serta peralatan yang merupakan bagian yang terpisah dari gedung dan dapat diganti selama masa hidup dari gedung itu, sehingga mengakibatkan perubahan dan perubahan lantai tersebut. Ini adalah gambar dena bangunannya, struktur bawah. Ini adalah perancangan struktur bawah. Sondir yang dilakukan didapatkan dengan nilai berikut. Kita ada pengujian 5 sondir, yaitu sondir pertama, sondir kedua, sondir ketiga, sondir keempat, dan sondir kelima. Ini adalah kedalaman maksimalnya. Sondir pertama 9,20, sondir kedua 9,40, sondir ketiga adalah 9,20, sondir keempat 9,60, sondir kelima 9,20. Ini adalah nilai konusnya. Ini adalah JP max, elevasi muka tanah. Selanjutnya tes pengembur didapatkan hasil sebagai berikut. Ini adalah data dari pengeboran. Pengujian sondir 1. Berdasarkan hal tersebut, panjang dan diameter tiang pancang yang akan digunakan yaitu L 200 meter, D-nya 300 mm. Ini adalah tabel standar dimension dari PT Home Sakti Indonesia. Ini adalah tabel beban berdasarkan SAP yang didapat. Perhitungan daya dukung tiang berdasarkan hasil sondir. QU sama dengan CR bagi 15. QI adalah sama dengan QU dibagi K, di mana QU adalah daya dukung ultimate tanah atau satuannya adalah ton meter persegi. QI adalah daya dukung izin tanah, satuannya ton meter persegi. C adalah perlawanan ujung konus atau konresisten. 15 adalah faktor reduksi, FK adalah faktor keamanan. Diameter tiang sama dengan 300 mm sama dengan 30 cm. Ini adalah 0,3 meter. Dan panjang tiangnya adalah 12 meter. Luas ujung tiang 3,14 D kuadrat per 4. Ini hasilnya 0,0706 meter persegi. Luas selimut tiang 3,14 D sama dengan 2,15 meter persegi. Keliling tiang adalah 2,1303 sama dengan 1,884 meter. Pondasi tiang pancang biasanya dipasang secara berkelompok. Hal ini dikarenakan tiang pancang tersebut dipasang berdekatan, kemudian diikat dengan menggunakan peel cap. Kapasitas kelompok tiang tidak selalu sama dengan kapasitas tiang tunggal yang berada di kelompoknya, maka diperlukan perhitungan untuk mengetahui kapasitas. Peletakan tiang dalam kelompok dapat dilihat pada gambar berikut. Kapasitas dia dukung tiang kelompok. Nilai efisiensi kelompok tiang. Perhitungan efisiensi kelompok tiang berdasarkan rumus Converse Liber del Uniform Building Code ASHTO. Nilai kapasitas dukung kelompok tiang pada tanah pasir. Penurunan pondasi tiang kelompok. Penurunan pondasi tiang kelompok lebih besar dari penurunan pondasi tiang tunggal. Menurut Vesic 1977, perhitungan penurunan pondasi tiang kelompok dengan S3 adalah penurunan pondasi kelompok tiang, S penurunan pondasi tiang tunggal, BG adalah lebar kelompok tiang, D diameter tiang tunggal.
Penurunan yang diizinkan menurut Rees dan Werk 1997, perbandingan penurunan yang aman adalah S total kurang dari S izin. Ini adalah tabel jumlah tiang yang dibutuhkan dan penurunannya. Demikian presentasi dari saya dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.